Sorry ya, ada kendala sedikit. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, di sini bisa kalian lihat nih gambarnya di sini. Ini apa nih? Ada beras. Apa nih? Beras, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Nasi kuning ya, Bu? Nasi atau beras. Ini belum jadi nasi, tapi ini masih beras ya. Ternyata ada salah satu hasil produk bioteknologi yang menghasilkan golden rice. Itu adalah hasil dari bioteknologi ya. Nah, di sini bioteknologi dibagi menjadi dua ya, ada yang konvensional dan ada yang modern. Apa nih kira-kira nih yang membedakan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba. Nah, jadi iya boleh Moreno deh. Konvensional digunakan dari dulu. Iya, dari dulu. Betul. Kalau yang modern itu pakai alat yang canggih kayaknya. Oke, pakai alat-alat yang canggih. Betul ya tadi Arsya, betul itu kalau konvensional itu dari dulu. Kalau yang modern tuh sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Ternyata yang membedakan iya, jadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu kalau yang konvensional itu masih secara sederhana. Dia masih membutuhkan biaya yang murah ya, masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya. Kemudian menggunakan waktu yang cukup relatif singkat ya, tapi kalau misalkan bioteknologi yang modern membutuhkan biaya yang banyak, kemudian membutuhkan alat-alat yang canggih ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Nah, tadi tuh tempe itu hasil dari yang konvensional, tapi nanti yang modern kita menghasilkan vaksin ya, kemudian bayi tabung, kemudian tebu transgenik dan lain-lain. Oke. Kemudian nah ini ya nah ini dia yang bioteknologi konvensional. Bisa kalian lihat di sini bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menghasilkan produksi atau jasa yang menggunakan bantuan mikroorganisme seperti jamur, bakteri agar menghasilkan enzim-enzim tertentu. Nah, ini tadi jawaban dari Moreno. Ya, tadi Moreno bertanya, Bu, fungsi dari jamur yang ada di tempe itu apa? Nah, ini untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu. Ya, Moreno kenapa mati kameranya? Kan share screen, Bu. Emang nggak bisa lihat ya Moreno ya? Kalau mau ya udah saya nyalain aja ya, Bu. Iya, Moreno nyalain aja kameranya kayak teman-teman yang lain tuh. Biar Ibu bisa ngelihat Moreno. Nah, tapi kan Moreno bisa ngelihat kan, Ibu lagi share screen kan? Ya bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini bioteknologi konvensional ya dibuktikan oleh ilmuwan yang bernama Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895 di mana menghasilkan membuktikan fermentasi ya. Nah, di sini bioteknologi ya, bioteknologi konvensional menghasilkan yogurt, kedelai, nata de coco, tape dan lain-lain. Nah, di sini ada 4 sub ya. Di sini ada fermentasi yang berbahan baku susu, di mana hasil dari bioteknologi ini dibuat dari bahan susu tadi yang disebutin oleh Moreno dan Marshall, yaitu ada yogurt ya, ada keju. Itu adalah hasil bioteknologi yang berbahan dasar dari susu. Ya, nanti kita akan tahu nih digimanain Bu yogurtnya, susunya biar jadi yogurt gitu kan. Kan tadi katanya bahan dasarnya susu, terus diapain tuh supaya jadi yogurt, supaya jadi keju. Nah, nanti akan ditambahkan mikroorganismenya. Tentunya mikroorganismenya berbeda ya antara keju, antara tempe, antara yogurt dan lain-lain. Nah, kemudian ada fermentasi berbahan baku substrat kedelai. Ya, tadi tuh ada tempe, ada kecap, ada tauco. Kemudian ada fermentasi berbahan baku kelapa, yaitu ada nata de coco. Dan yang terakhir ada fermentasi berbahan baku ketan,
yaitu tape. Ya. Nah, biasanya nanti akan Ibu kasih tahu ya proses pembuatannya itu seperti apa, yaitu keju, yogurt, dan tempe. Nah, di sini yuk boleh deh kalian buka buku catatannya. Nanti kalian akan tahu mikroorganismenya apa aja nih. Ternyata, nah ini hasil bioteknologi pangan dari bioteknologi konvensional. Yaitu ada tempe, ya ada kecap, yogurt, tape, nata de coco, dan keju. Oke, sekarang boleh kalian buka bukunya. Ya, kalian silakan buka buku catatannya, kemudian kalian catat ini, kalian harus tahu nih, tempe ya hasil bioteknologi itu hasil bioteknologi konvensional dibantu oleh mikroorganisme apa? Nanti ada Rhizopus oligosporus. Jadi, kalian harus ingat penulisan nama ilmiah ya. Ada yang masih ingat nggak penulisan nama ilmiah itu seperti apa? Kata pertama harus menggunakan ini ya, huruf pertamanya huruf besar. Nah, Dimiringin, Bu. Nah, kalau diketik itu dimiringin, tapi kalau kalian tulis tangan, ada yang masih ingat nggak harus apa kalau tulis tangan? Garis bawah. Oke, betul, harus digaris bawahi. Ya, jadi perbedaannya itu. Jadi penulisan nama ilmiah, kalian harus ingat lagi di kata pertama, itu huruf pertamanya harus huruf kapital, di kata keduanya, di huruf pertamanya harus huruf kecil. Nah, sekarang kalian tulis hasil bioteknologi pangan ya. Ini ada tempe, kecap, yogurt, tape, nata de coco, dan keju. Nah, di sini kalian tulis juga mikroorganismenya nih. Yang pertama itu tempe itu mikroorganismenya atau jamurnya namanya Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus ya. Nah, kemudian kalian boleh lihat di buku paket halaman 251. Ya, halaman 251. Di sini ada bioteknologi konvensional dari A, B, C, D. Nah, di situ ada masing-masing tuh ada fermentasi berbahan baku substrat kedelai. Nah, di sini keterangannya apa, Bu, isinya? Nanti di buku kalian baca. Nah, nanti di sini yang dibacaan kedelai di keterangannya kalian isi dengan perubahannya apa? Oke, sudah ketemu di halaman 251 ya. Oke, bisa jadi di sini kalian boleh menuliskan satu atau lebih mikroorganismenya. Banyak ya di sini ya. Oke, kalian kecap misalnya nih ada Rhizopus apa ya. Jadi kalian baca dulu di buku di halaman 251. Bakterinya banyak ya atau fungi ya atau virus. Oke, Bu. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi, ini untuk yogurt ya, misalnya di keterangannya mengubah susu menjadi susu asam. Nah, makanya kenapa yogurt itu rasanya asam? Karena ada bakteri apanya nih di sini ya, tulis kalian. Oke, Ibu kasih waktu karena ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu kasih waktu 8 menit kali cukup ya. Oke, sampai pukul 8 lebih 10 sudah harus selesai. Oke, boleh Jessica ke toilet.
Dimas mencatat. Coba kameranya ditundukin lagi, Ibu nggak kelihatan kamu lagi nyatet atau enggak. Nanti kalau sudah selesai, nanti di akhir aja ya. Kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom ya. Nanti akan Ibu bikin roomnya. Ada kesulitan nggak? Arsya, mana nih Arsya? Oke, Iya, Arsya Bu. tolong dong. Ibu nggak kelihatan. Kameranya ditundukin lagi, ayo. Ntar nggak Ibu anggap absen. Soalnya Ibu nggak ngelihat kamu, jadi kamunya tuh harus kelihatan ada. Oke, sambil kalian mengerjakan ya. Jadi proses pembuatan yogurt, proses pembuatan tempe, dan lain-lain itu harus higienis. Karena apa? Harus benar-benar bersih. Karena kan kita menggunakan mikroorganisme nih. Entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu fungi. Itu supaya tidak terkontaminasi, makanya kita harus bersih, harus higienis. Jadi kalau misalnya terkontaminasi dengan bakteri yang lain, itu bisa-bisa gagal. Misalnya kita mau nyobain bikin tape, ya. Atau kita misalnya mau bikin tempe deh. Jadi kita beli kedelai dulu ya, kacang kedelai kita beli, kemudian kita cuci yang bersih, kemudian kita rebus dulu tuh kacang kedelainya sampai ke apa ya? Sampai lepas tuh kulit arinya. Kemudian kita dinginin dulu kalau udah direbus, kemudian kita berikan ragi. Ada kalau kita ke pasar kita akan nanya aja di tukang kue, ada yang namanya ragi tempe. Nah, itu dari ragi tempe itu ada funginya, yaitu fungi Rhizopus oligosporus. Ya, nanti akan membentuk, nah, seperti ini, ya. Jadi, kalau kita lihat tempe nih ya, ini tempe nih. Kalau kita lihat dari dekat, tempe itu seperti ini, ada seperti yang putih-putihnya. Nah, putih-putih ini adalah funginya. Kalau kita lihat menggunakan mikroskop, nah ini seperti ini nih. Kalau kita perbesar menggunakan mikroskop, funginya yang ada pada tempe atau Rhizopus oligosporus itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita lihat menggunakan kasat mata kan cuma putih-putih doang tuh di tempe ya. Nah, itu kalau kita lihat menggunakan mikroskop, nah ini seperti ini nih bentuknya. Ya. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Nih, Bu kasih ini deh. Kan di situ ada. Jadi kalian harus sering-sering membaca ya. Apalagi nanti apa namanya? Kalian itu ujiannya sudah bukan ujian nasional. Ya menggunakannya AKM. Jadi soal-soalnya berisikan literatur. Kalian harus membaca. Ya, makanya kenapa Ibu di sini membiarkan kalian membaca ya tujuannya itu supaya kalian terbiasa membaca. Ya, baca dengan teliti. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti, kalian boleh nanya ke Ibu. Sultan sudah selesai? Belum. Ini Maska nggak ada ya?
Sudah selesai? Oke. Jadi bioteknologi itu memanfaatkan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Jadi barangnya itu adalah tempe itu dengan bantuan fungi, kemudian yogurt itu dengan bantuan bakteri ya, kemudian kecap. Jadi bioteknologi itu memanfaatkan suatu mikroorganisme untuk menghasilkan jasa atau nilai tambah. Nah, kemudian di sini biasanya untuk yang hasil bioteknologi pangan yang kayak tempe, kecap, yogurt, tape ya, biasanya itu dengan proses fermentasi. Ya, apa itu dengan proses fermentasi? Fermentasi itu adalah penguraian metabolisme secara organik, senyawa organik, di mana oleh mikroorganisme yang dalam suasana anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Jadi misalnya kita membuat tape dari ketan atau dari singkong, itu nanti misalnya kita menggunakan tempat atau wadah, nanti kita tutup yang rapat. Ya, karena kita melalui proses fermentasi di mana mikroorganisme tersebut tidak membutuhkan oksigen. Jadi harus rapat tuh supaya tidak ada oksigen dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Oke, coba di sini boleh sebut nih, mikroorganisme yogurt apa? Sudah ada yang ketemu belum? Boleh deh, Sultan. Pak Moreno boleh, Moreno. Apa? Lactobacillus. Ada yang tahu belum? Oke, betul JJ ya. Lactobacillus bulgaricus. Jangan lupa penulisan nama ilmiah harus digaris bawahi ya kalian ya. Ini kalau Ibu digaris miring, dicetak miring. Oke, kemudian tape nih. Ada yang sudah ketemu apa nama mikroorganismenya? Dari S pertamanya. Saccharomyces cerevisiae. Ada yang lain boleh, karena banyak nama badannya. Saccharomyces cerevisiae. Oke, nata de coco. Di sini boleh lagi nih, apa namanya? Keju apa keju? Oke, sudah. Nanti di akhir ini ya pembelajaran kalian foto, kemudian kalian upload di GC. Nah, setelah tadi kalian sudah memahami, kita bisa lanjut ya. Nanti boleh kalian lanjutkan di akhir pembelajaran ya. Setelah kalian sudah mengetahui apa itu bioteknologi konvensional, ya. Tadi contohnya apa, Marshall, bioteknologi konvensional? Konvensional. Contohnya, hasilnya apa? Saya cek sebentar, Bu. Ayo, yang lain. Bella apa, Bel? Tempe, kecap. Tempe, kecap. Oke, bakteri Oh, itu atau maksudnya. mikroorganisme yang membantu dalam proses pembuatan tempe apa, JJ? Bu. Iya, boleh. Siapa tuh? Rhizopus. Fungi betul, Bu? Rhizopus. Rhizopus.
Rizai. Oke. Orize, betul, boleh. Rhizopus oligosporus, Rhizopus orize itu mikroorganisme yang membantu dalam proses pembuatan tempe. Nah, itu tadi ya bioteknologi konvensional di mana masih sederhana proses pembuatannya, kemudian masih membutuhkan biaya yang relatif murah. Nah, kita beralih ke bioteknologi modern. Tadi kalau kita sudah mempelajari tentang bioteknologi konvensional, sekarang kita beralih ke bioteknologi modern. Nah, di sini bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Nah, rekayasa genetika adalah tindakan merekayasa DNA suatu organisme sehingga menghasilkan sifat-sifat yang baru. Nah, Jadi pindahin, Bu. kenapa, Marshall? Jadi dipindahin ke apa namanya? DNA suatu organ. Iya, betul. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah mempelajari pewarisan sifat. Jadi kita udah tahu DNA itu apa ya. DNA itu adanya di mana? Dalam kromosom ya, di dalam kromosom di mana kromosomnya terdapat di dalam inti T-cell. Oke, jadi kita nanti ini untuk bioteknologi modern dengan teknik rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika itu adalah tindakan merekayasa DNA suatu organisme, misalnya organismenya sapi, sehingga menghasilkan sifat-sifat baru. Contohnya yang sudah ada, hasil dari bioteknologi modern itu adalah sapi transgenik. Apa itu sapi transgenik? Jadi sapi transgenik itu adalah tujuan dari bioteknologi modern kan untuk menghasilkan individu yang kualitasnya lebih baik ya. Jadi ada sapi transgenik di mana sapinya itu disisipkan DNA yang memiliki kualitas susu yang banyak misalnya. Jadi nanti disisipkan DNA-nya jadi menghasilkan sapi yang kualitas susunya itu lebih banyak. Itu salah satu hasil dari bioteknologi modern di bagian hewan. Nanti ada yang tumbuhan juga ada tomat transgenik, ada rice golden ya, ada tebu transgenik, ada kapas dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi bioteknologi modern ini ya sama-sama menghasilkan barang dan jasa, tapi yang membedakan bioteknologi modern ini menggunakan rekayasa genetika. Nah, kalian lihat di sini bioteknologi modern dibagi menjadi dua, ada teknologi reproduksi pada tumbuhan dan ada teknologi reproduksi pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, ya boleh kalian catat, kita akan bahas dua nih yang ini nih ya, teknologi tanaman transgenik, cloning, dan hewan transgenik. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di materi reproduksi hewan dan tumbuhan. Ya, di mana untuk tumbuhan itu teknologinya kita bisa kultur jaringan, apalagi tuh, ada yang masih ingat nggak? Selain kultur jaringan, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Selain kultur jaringan apa? Ada hidroponik ya. Kemudian ada apa lagi? Ada vertikultur. Ya, jadi kalau yang hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan itu termasuk ke dalam teknologi reproduksi pada tumbuhan, tapi tidak termasuk ke bioteknologinya. Nah, yang termasuk ke dalam bioteknologinya itu tanaman transgenik. Ya, kalau yang hewan, teknologi reproduksi pada hewan yang kita sudah pernah pelajari itu adalah inseminasi buatan. Tapi untuk yang bioteknologinya sekarang ini adalah cloning dan hewan transgenik. Oke, kalian lihat di sini, yang pertama kita akan bahas yang tanaman transgenik. Jadi apa sih tanaman transgenik itu apa, Bu? Nah, jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari suatu organisme. Jadi misalnya nih ada tomat ya, ada tomat yang cepat, Bu. Misalkan tomat kan kalau kita biarkan seminggu atau beberapa hari kan dia akan membusuk. Ya, tapi ada ilmuwan yang sudah membuktikan ternyata sudah menghasilkan tomat yang memang tahan busuk sampai misalkan lebih lama tahan busuknya. Yaitu adalah salah satu hasil bioteknologi modern dari tanaman transgenik. Ya. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Tujuan dari tanaman transgenik ini adalah untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan.
Ya, jadi misalnya tadi kita tuh pengen tomatnya biar nggak cepet busuk gitu, misalnya di jalan, jadinya disisipkan gen tidak cepat busuk, jadinya lama, tahan busuknya tahan lama. Di bahan awet ya, Bu. Kenapa? Jadi Pengawet. awet Jadi ya, Bu. jadi awet, nggak busuk-busuk. Jadi jangka waktunya lama busuknya. Jadi biasanya misalnya seminggu nih tomatnya busuk, tapi 2 minggu dia bisa nggak busuk gitu. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Ini apa nih, gambar apa nih? Domba. 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 Domba, Jadi oke. clone. Ya, ternyata untuk teknologi reproduksi pada hewan, ya ternyata ada peneliti atau ilmuwan yang berhasil menciptakan domba doli dengan teknik cloning. Di Ya, Indonesia, Bu. nah kita lihat dulu nih cuplikannya sebentar ya. Bentar dulu. Oke, kalian perhatikan, muncul nggak videonya? Masih PowerPoint. Oke, sebentar. Lalu salah satu Udah muncul hasil belum? penelitian terpopuler diperkenalkan ke publik. Informasinya selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. Tunggu sebentar, udah kelihatan belum? Sudah, Bu, itu Oke. Indonesia Morning Show. Oke. Di Indonesia Morning Show, dan hari ini 18 tahun yang lalu salah satu hasil penelitian terpopuler diperkenalkan ke publik. Informasinya selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. Februari 1997, domba Dolly, mamalia pertama yang berhasil dikloning, diperkenalkan ke publik di Roslin Institute, Skotlandia. Penggagasnya seorang pakar embriologi Universitas Edinburgh, Scotsman Ian Wood. Ia terinspirasi dari John B. Horden yang berhasil mengkloning katak pada tahun 1962. Nama Dolly diambil dari nama seorang penyanyi legendaris, Dolly Parton. Domba betina ini sebenarnya lahir pada 5 Juli 1996, namun kelahirannya baru diumumkan setahun kemudian. Layaknya domba yang terlahir alami, Dolly juga mampu bereproduksi. Keturunan pertamanya lahir pada tahun 1998. 14 Februari 2003, Dolly terpaksa disuntik mati akibat komplikasi penyakit paru-paru akut dan radang sendi. Selang 7 tahun, cloning domba kembali dilakukan, yakni dengan menggunakan sampel jaringan domba Dolly yang telah dibekukan. Penelitian dan percobaan teknik cloning terhadap makhluk hidup terus dilakukan. 2013 lalu, ilmuwan Amerika mengaplikasikannya untuk membuat sel induk dari sel-sel kulit manusia. Hal ini memicu kontroversi. Kelompok Human Genetics Alert menilai penelitian ini dapat mengarah pada cloning manusia secara utuh. Dan untuk itu diperlukan peraturan khusus berlandaskan hukum internasional. Namun ilmuwan menegaskan bahwa percobaan ini tentunya dilakukan semata-mata untuk perkembangan dunia medis. Jadi sebenarnya untuk mencoba membantu sesama demi kepentingan sesama. Kalau kita melihat dari kacamata sisi positifnya. Iya, tapi ini sebenarnya lucu ya, karena kan kalau misalnya ada beberapa film tuh ya yang memang mengangkat soal cloning gitu kan. Yes. Jadi Oke. Sudah kalian saksikan tadi ya, ternyata ada ilmuwan yang memang sudah berhasil, apa tadi beritanya gimana? Yang sudah menghasilkan cloning, ya, yaitu berupa domba yang diberikan nama Dolly. Jadi disebutnya domba Dolly. Ya, jadi mereka ilmuwan ini sudah berhasil mengkloning domba dari apa? Bagaimana caranya? Pada dasarnya ya mamalia kan domba itu mamalia ya. Sebenarnya reproduksinya secara apa nih? Sama seperti manusia secara internal ya. Tapi dengan cara mengkloning ini para ilmuwan sudah berhasil menciptakan domba dulu tadi dengan menyisipkan apa tadi tuh? Sel di Ya, itu apa sel. namanya? Jadi sel jantannya diambil ya. Kemudian sel dari betina, dari domba yang betinanya diambil juga ya, jadi disisipkan. Nah itu cloning. Nah nanti akan kita lebih bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Kalian mendapatkan tugas presentation ya, jadi kalian presentasi hasil dari bioteknologi. Oke, kita masih lanjutkan dulu ya yang ini ya. Nah ini, jadi ada cloning tadi sudah kalian lihat.
Nah, kemudian, nah ini, jadi ada tadi tanaman transgenik banyak ya, ada jagung transgenik, ada tebu transgenik. Ibu share screen kelihatan nggak? Udah. Kelihatan. Oke. Kemudian ada kapas transgenik dan lain-lain. Kemudian untuk teknologi reproduksi pada hewannya ada cloning, ya, di mana sudah berhasil, tapi walaupun sudah berhasil, coba kalian pernah sempat ini nggak, sempat terfikirkan nggak, jangan-jangan manusia juga bisa di-cloning, mungkin nggak? Bukannya udah Mungkin. pernah ya Bu, orang tua yang anaknya meninggal terus mau anaknya kembali terus di cloning. Itu film atau apa tuh? Ibu juga pernah lihat film yang itu ada tuh. Bisa jadi, Bu. Kayaknya aku pernah dengar kayak top cloning moments gitu Bu. Terus Nah, ada pertama dombanya, terus kedua anaknya. kalau yang Ibu pernah dengar itu adalah kucing. Jadi ada seseorang yang memelihara kucing ya. Jadi karena saking sayangnya pemilik kucing terhadap kucingnya, kucingnya mati. Akhirnya dia mengkloning kucing dan ternyata memang mukanya sama kayak kucing. Jadi kayak kucing yang sudah meninggal itu. Nah, jadi tapi bukannya ada peraturan, Bu? nah, lagi-lagi walaupun nanti mungkin ilmuwan, ya jadi mungkin nanti ilmuwan akan mengkloning manusia, tapi lagi-lagi kita masih berpegang terhadap etika ya. Jadi nanti misalkan kalian nih budaya jadi ilmuwan ya, ingin mengembangkan suatu produk apa gitu ya, tapi kita masih punya apa kode etiknya. Ya jadi lagi-lagi manusia mau nggak mau ya, manusia ini yang diciptakan oleh yang bisa diciptakan oleh hanya Allah doang gitu ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah bukan oleh manusia. Jadi kan kita masih punya kode etik ya. Etika masa ya manusia mau di-cloning atau seperti apa gitu ya. Jadi di sini yang tadi sudah kalian lihat beritanya, hasil dari cloning domba dole ini hanya bisa bertahan 6 tahun. Ya, tadi kenapa? Karena akhirnya pada umur 6 tahun itu domba dolenya disuntik mati, terpaksa disuntik mati karena memiliki penyakit apa tadi tuh? Ya ada beberapa penyakit. Iya, jadi ada beberapa penyakit laki-laki ciptaan manusia nggak ada yang sempurna ya. Ya jadi itu. Oke, kemudian untuk yang teknologi reproduksi pada hewan yang tadi cloning, yaitu ada domba doli, kemudian ada hewan transgenik. Dan hasil dari hewan transgenik itu ada, contohnya ada sapi transgenik ini. Nah ini merekayasa genetik di bidang peternakan dan pertanian. Ya, nah di sini untuk teknik hasil dari sapi transgenik itu ya. Nah di sini caranya pertama-tama diambil dulu sperma dari sapi jantan yang terbaik. Artinya apa yang terbaik? Jadi misalnya sapinya sehat ya. Kemudian sel telur dari sapi betina yang terbaik diambil, kemudian diketemukan sel telur dengan sel sperma secara eksternal bukan internal. Ya, eksternal kemudian ditaruh di cawan petri, kemudian disesuaikan dengan suhunya ya. Kemudian yang sudah nanti kan setelah sel sperma dan sel telur bertemu, ya, nanti akan dimasukkan atau disisipkan di dalam sapi. Nah, nanti embrio muda dipisahkan menjadi beberapa bagian, kemudian embrio ditanamkan ke rahim sapi betina lainnya, nanti akan menghasilkan sapi transgenik, di mana menghasilkan jumlah kualitas susunya yang baik. Ya. Tuh, jadi ada apa nih? Ada banyak teknologi reproduksi pada tumbuhan yaitu berupa tanaman transgenik, ada tebu transgenik, tomat transgenik, kemudian kapas transgenik dan lain-lain. Teknologi reproduksi pada hewan, ada cloning dan hewan transgenik berupa sapi transgenik. Nah, kemudian ternyata bioteknologi itu tidak hanya dalam bidang pangan, itu ada bidang kesehatan, ada bidang pertambangan dan lain-lain. Nah, di sini bioteknologi dalam bidang kesehatan ada banyak nih. Nih, kalian tahu nggak nih gambar apa nih? Bayi di dalam tabung. Oke, bayi di dalam tabung. Apa yang kalian ketahui tentang bayi tabung? Apakah benar nih gambarnya seperti ini nih, bayi adanya di dalam tabung? Apa itu bayi tabung?
untuk bantuin pernapasan atau bukan? Ya, yang lain? Pernah kepikiran nggak bayi tabung? Pernah dengar nggak ada bayi tabung, bayi tabung? Bayi tabung itu apa sih? Nah, jadi ini hanya ilustrasi ya, gambar ini ada gambar bayi di dalam tabung. Aslinya apa? Bayi tabung itu sebenarnya untuk membantu misalnya nih ada sepasang suami istri ya, misalnya ada sepasang suami istri yang memang sulit untuk mendapatkan keturunan. Misalnya entah itu karena tuba falopinya tersumbat ya atau tuba falopinya tertutup. Nah, jadi bisa dengan proses bayi tabung. Bagaimana Bu prosesnya? Nah, bayi tabung ini prosesnya kita ambil sperma dari ayahnya, kemudian diambil sel telur dari ibunya. Dipertemukan, lagi-lagi fertilisasinya terjadinya di eksternal, di luar tubuh induknya ya. Fertilisasinya pertemuan antara sel telur dengan spermanya di luar tubuh atau secara eksternal. Kemudian kalau sudah membentuk zigot itu dengan penyesuaian suhu ya. Jadi nggak sembarang kita ngambil spermanya, kita ambil sel telurnya, itu nggak sembarang. Jadi dengan suhu yang sesuai. Nanti ketika sudah mulai berkembang, kemudian nanti calon bayi atau zigotnya nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Ya, paham ya? Jadi itu bayi tabung. Jadi bukan bayi yang ada di dalam tabung. Ya, jadi proses bayi tabung itu sebenarnya untuk memudahkan para pasangan suami istri yang memang ingin memiliki keturunan. Misalnya yang susah punya keturunan, ya, entah karena tuba falopinya tertutup, entah tuba falopinya tersumbat. Jadi pakailah bayi tabung, misalnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih? Memastikan jenis kelamin, misalnya ibu nih misalnya pengen punya anak yang laki-laki misalnya gitu ya, pengen punya anak yang laki-laki. Ternyata bisa juga dengan teknik bioteknologi dalam bidang kesehatan. Misalnya kita kemarin sudah belajar nih ya, kromosom pada laki-laki itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Dia masih ingat? Udah lupa dikit saya. Udah lupa dikit. Jadi yang masih ingat nggak, kromosom laki-laki itu adalah X Kenal. XY. XY, betul. Kalau kromosom pada perempuan itu apa? XX. Jadi kromosom pada perempuan itu adalah XX, kromosom pada laki-laki itu adalah XY. Jadi kromosomnya Marshall itu XY, kromosomnya Bella itu adalah XX. Nah, jadi misalnya nih ada orang tua yang pengen memiliki anak laki-laki misalnya. Jadi tinggal diambil tuh. Berarti kan kalau laki-laki kan apa tuh? XY ya. Jadi dari perempuannya tinggal diambil kromosom X-nya, dari laki-lakinya diambil kromosom Y-nya. Jadi terbentuklah kromosom XY di mana nanti jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Paham? Kalau yang perempuan misalnya ada orang tua yang pengen punya anak perempuan misalnya. Jadi tinggal diambil dari perempuannya kromosom X, dari laki-lakinya kromosom X. Jadi kromosomnya XX berupa kelamin perempuan. Seperti itu ya. Paham nggak nih? Nah, jadi itu ya banyak. Ya, jadi banyak nih manfaatnya dari bioteknologi ini ya, dari mikroorganisme, dari bakteri, dari fungi dan lain-lain. Kemudian nah, ini setelah kita mempelajari ya tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, jadi kita bisa simpulkan ternyata apa aja sih perbedaannya antara bioteknologi konvensional dan modern. Silakan kalian catat. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu adalah menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk kayak tadi ya, tempe menggunakan fungi Rhizopus oryzae. Kalau yang bioteknologi modern menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Boleh kalian catat dulu ya, ini perbedaannya. Jadi nanti kalau ibu tanya, sebutkan 3 perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan. Ya, kalian catat dulu.
Kemudian apalagi tuh? Kalau bioteknologi konvensional tidak ada proses rekayasa genetika. Kalau yang modern tentunya dengan rekayasa genetika. Kemudian kalau yang konvensional prosedurnya masih sederhana. Tapi kalau yang bioteknologi modern itu udah sedikit rada rumit ya. Oke, coba silakan kalian tulis dulu ya. Tunggu sebentar dulu. Ya, sudah selesai belum? Bentar lagi, Bu. Oke. Akhirnya saya. Jadi untuk itu ya tadi perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah ini, kemudian kalau sudah Sekali. Kalau sudah Ibu ganti ini slide-nya. Sultan mana nih? Sultan yang gak kelihatan sama siapa nih? Arsya. Dimas. Tahu Sultan katanya jangan telat, Bu. Di chat. Oh gitu, oke. Oke, jadi kalau sudah kalian catat ini, ya, nah ini dia. Untuk pertemuan yang akan datang, jadi kita masih ada waktu setengah jam. Kalian buat PowerPoint, ya kalian buat PowerPoint untuk presentasi di minggu yang akan datang. Jadi buat PowerPoint apa Bu? Jadi Ibu sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelas 9B itu ada 9 orang ya. Jadi kalian pilih, misalkan Moreno milih golden rice, atau misalkan Aisyah milih kapas transgenik, atau tebu transgenik ya. Kemudian nanti kalian buat PowerPoint-nya di minggu yang akan datang, ini dia. Di minggu yang akan datang kalian presentasi tentang judul yang sudah kalian dapat. Misalnya Moreno dapat bayi tabung.
Ya, Moreno bikin misalkan judulnya bayi tabung, Moreno bikin PPT 5 slide maksimal. Yang pertama isinya apa aja Bu? Nih slide pertama judul, slide kedua pengertian, slide ketiga langkah-langkahnya, slide keempat keunggulannya itu apa, dan slide kelima dampak negatif dan dampak positifnya itu apa. Ya, ini sudah ada poinnya. Jadi kalau kalian nanti Ibu lihat PowerPoint-nya dan penjelasan kalian. Kalau kalian penjelasannya bagus, kemudian PowerPoint-nya juga bagus, nilainya dijumlahkan 100. Ya, jadi 10 tambah 15, 30, 20, 25. Jadi nilainya 100. Iya, boleh Moreno? Langkah-langkahnya tuh yang mana, Bu? Langkah-langkahnya misalnya proses bayi tabung tuh gimana? Tadi pertama diambil sel sperma dari ayahnya, kemudian diambil lagi sel telur dari ibunya, kemudian terjadi fertilisasi eksternal seperti itu. Tapi dengan rinci ya. Oke. Lebih bagusnya lagi kalian cukup menampilkan gambar di PPT tapi kamu jelaskan. Gitu, paham? Ada yang mau nanya lagi? Nah, nanti kalau kalian sudah selesai membuat PowerPoint-nya sebanyak 5 slide, kalian kumpulkan di Google Classroom. Jadi kan kita masih ada waktu nih 20 menit untuk kalian membuat PowerPoint. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Ibu mau membagikan nih siapa yang mau jagung transgenik. Ya, siapa? Ibu tanya satu-satu deh. Aisyah apa? Ibu tunjuk aja, Bu. Aisyah apa? Jagung aja, Bu. Oke. Golden rice? Saya boleh. Bu. Moreno. Saya tomat, Bu. Terus tomat siapa nih? Saya. Siapa tadi tuh? Sultan. Oke, Sultan. Bu Marshall tebu, Bu ya, Bu. Marshall tebu, oke. Saya kapas, Bu. Saya kapas. Marshall. Siapa lagi? Saya Kapas. Bu. Siapa tuh Kapas? Dimas. Siapa lagi? Cloning. Nah, ini menarik nih. Ayo Bella. JJ. Saya, Bu. JJ Doli. Saya bayi Jessica. tabung, saya maunya bayi tabung. Oke, Jessica boleh bayi tabung. Nanti penjelasannya yang bagus ya. Kemudian siapa lagi nih? Sapi transgenik? Bu, saya domba. Saya boleh. Bella ya? Iya. Siapa lagi? Yang belum siapa? Arsya? Hai Ya. Arsya Saya apa apa nih? saja, Bu? Apa? Sapi? Saya apa saja? Atas. Iya, boleh. Arsya, berarti yang ini tinggal siapa yang vaksin, pembuatan vaksin itu adalah si Maska. siapa yang belum ada? Maska, oke. Jadi ini ya tugasnya ya. Jadi nanti dikumpulkan paling lambat di hari Senin yang akan datang. Jadi ketika kalian presentasi sudah harus siap PPT-nya. Ya, minggu depan kita kalian presentasi ya. 9 orang ini harus sudah semua. Bu, PPT-nya di ini ke Google Classroom, Bu. Iya, di-upload nanti Ibu bikin room-nya ya. Oke. Jadi ini jagung transgenik Aisyah, golden rice Moreno, tomat transgenik Sultan, tebu transgenik Marshall, kapas transgenik Dimas, cloning Bella, sapi transgenik Arsya, bayi tabung Jessica, dan vaksin adalah Maska. Jadi ini di sini keunggulannya, misalnya keunggulan dari sapi transgenik ternyata kualitas susunya lebih banyak dibandingkan dengan sapi biasa. Nanti kalian jelas kenapa bisa lebih banyak, nanti kalian jelasin seperti itu ya. Nanti pada saat presentasi Ibu harap kalian memperhatikan teman kalian yang sedang presentasi, nanti akan ada tanya jawab di akhir. Itu poin untuk tambahan nilai kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu. Ya. Oh, misalnya kita kan ada yang nanya. Tapi kalau kita nggak bisa jawab tuh gimana? Nanti Ibu bantuin kalau nggak bisa jawab. Tapi kamu berusaha dulu supaya bisa jawab dulu gitu ya. Atau nggak PPT detail? Iya, yang penting kalian bisa jawab. Nggak apa jawab singkat. Kan kalian otomatis udah itu dong, udah menguasai materi dari judul yang kalian buat gitu ya. Makanya Ibu harap kalian belajar supaya nanti kalau ada yang nanya bisa jawab. Oke, jadi masih ada 20 menit ya.
Ya, untuk membuat ini. Yang tadi ini sudah dicatat? Sudah. Sudah. Yang tadi ini udah belum? Mana sih tadi? Mikroorganisme. Sudah. Sudah semua yang ini? Ada yang kesulitan nggak? Ini belum semua saya. Yang ini belum selesai, boleh ini dulu diselesaikan dulu ya. Silahkan. Nanti 10 menit terakhir kita tanya jawab. Maska Alfa nih. Ini tugas ini harus selesai sekarang ya. Nanti Ibu bikin roomnya dulu gak di Google Classroom. Itu nomor saya tadi. Ya, ya, oke. Ya, oke. Jangan lupa langsung foto, kemudian kalian upload di Google Classroom ya. Bu. Iya, Tape itu yang mana ya, Bu? Tape itu fermentasi berbahan dasar ketan. Oke, Bu. Beras ketan, ada kan? Ada, Bu. Oke. Coba kalian baca. Sultan sudah selesai, Sultan? Oke, room untuk tugas bioteknologi di Google Classroom sudah Ibu upload ya. Jadi kalian langsung submit aja. Nanti Ibu mau pastikan nih siapa aja yang sudah mengumpulkan dan siapa aja yang belum. Ibu masih lagi share screen nggak, Moreno? Masih share screen, Bu. Masih Yang share mana? screen, Bu. Yang mana yang tadi? Yang yuk kita isi. Yuk kita isi. Ya, oke, baiklah. Sudah ada yang submit belum ke Google Classroom?
Masih belum. Masih belum. Sultan mana nih? Ayo jam 8.50 sudah harus selesai ya. 10 menit kita buat tanya jawab. Ini Ibu kirim di ini ya. Di grup WhatsApp. Untuk tugasnya. Yang belum tuh, yang belum apa namanya, yang belum absensi di yang belum absensi di grup PJJ silakan. Boleh. Yuk. Siapa nih? Sudah selesai? Ibu cek ya, ini udah 8.50, Ibu cek Google Classroom yang sudah masuk adalah siapa nih? Sudah ada 1 orang. Siapa nih? Sultan Raffi. Sudah mengumpulkan yang lain, ayo. Bertunggu. Sudah 8.50 ya? Bentar Bu, lagi mau ngirim. Oke, Mak Moreno. Saya lagi di Nata de Coco, Bu. Ya, masih bertunggu ya. Yang tugas BU Teknologi ya Bu? Iya, betul. Di room GC-nya namanya tugas bioteknologi mikroorganisme ya. Coba Ibu cek lagi nih, siapa yang sudah masih 1 orang. Oke, Moreno sudah ada. Moreno tulisannya rapihin lagi ya. Bu, saya belum turn in, Bu. Udah di sini Ibu udah terima. Tapi saya belum turn in. Nih, lihat ya. Mana? Nih, Moreno, Rizky, Raden Moreno. Oh ya, bentar Bu. Sultan dan siapa nih? Moreno. Yang lain cepetan, udah 8.52 nih. Ayo. Sebentar, Bu. Maska tidak ada kabar. Ada yang tahu nggak Maska kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Aisyah, Amaska, Bella, Arsya, Marshall, ayo masih bertunggu Bella, JJ, Dimas.
Ada kesulitan nggak? Oke, siapa nih? Sebutkan 3 hasil bioteknologi modern. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Oke, boleh Moreno. tuh bayi tabung bisa nggak sih? Bayi tabung, bisa. Apa sih domba Domba ya, doli. Oke. Satu lagi? vaksin. Vaksin. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan bioteknologi yang lain? Aisyah, boleh? Apa itu bioteknologi? Saya, Bu. Iya, boleh. Cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Oke, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, bisa apa tuh? Bisa bakteri, fungi dan lain-lain. Oke, apa perbedaan? Sebutkan 2 perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Iya, boleh Sultan. Apa? Sultan nyalain kameranya, on cam dulu. Oke, apa Sultan? Kalau tradisional lebih murah, Lebih murah, oke. Terus? lebih sederhana, Lebih sederhana. Kalau yang modern? lebih rumit, Lebih apa? Rumit. Satu lagi? biaya lebih mahal. Iya, oke, biayanya lebih mahal. Oke, mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan yogurt? Ya, tadi kalian sudah ngerjain, harusnya bisa semua Saya, nih. Bu. Iya, Moreno. Lactobacillus bulgarius. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape. Rhizopus. Saccharomyces cerevisiae. Oke ya, tulisnya cerevisiae, tapi bacanya cerevisiae ya. Oke. Satu lagi deh. Apa nih? Bagaimana teknik cloning? Bayi tabung deh, bayi tabung gimana? Coba tadi Ibu udah sedikit menjelaskan. Dilakukan dengan cara eksternal. Iya, diapain? Bagaimana eksternal kemudian? Ya, ambil apa sih embrio, terus mengambil sperma, terus nanti digabungin, terus sesuai dengan suhu temperatur. Terus dimasukkan ke dalam tabung. Zigotnya ke dalam rahim. Rahim. Iya, ke dalam rahim ibunya. Jadi kalau ya. Jadi betul ya, Moreno. Jadi diambil dulu sel sperma ayahnya, kemudian sel telur ibunya, kemudian ditempatkan dengan suhu yang sesuai ya.
Kemudian kalau sudah sudah membentuk zigot, kemudian akan dimasukkan ke dalam atau disisipkan ke dalam rahim ibunya. Ya, jadi bukan bayi, adanya di dalam tabung kayak tadi di gambar ini, ya. Nah, ini ya. Jadi tadi bayi tabung itu diambil dulu sel sperma ayahnya, sel telur ibunya, kemudian dijadikan satu dengan temperatur yang sesuai. Kalau sudah membentuk zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Ya. Untuk tugasnya Ibu akan cek kembali. Ini yang sudah masuk ada. Kita lagi di keju, Bu. Ayo. Cepetan. Ini kita sudah pukul 8.59, jadi jam 9 kalian sudah istirahat. Nah, ini sudah 3 orang, ada Aisyah, Moreno, Sultan. Untuk materi bioteknologi tadi, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Bu. Oke, jadi jangan lupa tugas yang sekarang Ibu tunggu sampai jam 9.20 ya. Paling lambat 9.20 karena Ibu Ya, sudah due date, ya sudah Ibu waktuin. Jadi jam 9.20 kalian sudah tidak bisa mengakses. Ya. Kemudian untuk tugas yang untuk minggu depan, tugas presentasi jangan lupa ya kalian buat maksimal, jangan banyak-banyak. PowerPoint-nya cukup 5 slide aja. Yang pertama judul, kemudian slide kedua pengertiannya, yang ketiga langkah-langkahnya, yang slide keempat keunggulannya, dan slide kelima dampak negatif dan positifnya. Ini sudah ada poinnya. Jadi Ibu bagaimana menilai kalian dari sini. Kalau kalian menjelaskan pengertiannya dan kemudian jelas di PowerPoint itu nilainya 15. Dan langkah-langkahnya kalian menjelaskannya dengan benar, dengan detail, itu akan mendapatkan poin 30. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan nggak? Tidak ada ya? Ya, Tugasnya hari ini sampai Ibu tunggu sampai jam 9.20. Bella, sudah selesai Bella? Dikit lagi, Bu. Oke. Masih sampai 9.20 ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kali ini ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti kalian boleh istirahat ya. Jam 9 kalian boleh istirahat. Kemudian nanti kalian masuk lagi jam 9.20. Habis ini pelajaran siapa? Pak Silmi. Pak Silmi. Oke, jadi kalian boleh istirahat ya. Jangan live, kalian boleh off cam aja. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selip ya, Bu. Ya. Saya kirim ke dulu ya, Bu.